Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Menyongsong pergantian tahun, kita perlu selalu diingatkan akan perubahan zaman yang sangat dahsyat dan cepat. Karena era informasi yang berkembang sangat luar biasa. Dalam situasi seperti ini, sebetulnya banyak sekali anak Tuhan, gereja dipengaruhi oleh pemikiran yang sebenarnya bukan pemikiran Kristen. Kita mengadopsi pemikiran-pemikiran yang datang dari dunia. Kita mengadopsi berbagai statement yang sebetulnya statement dunia dan hanya mencoba mencocok-cocokkannya dengan ayat-ayat Alkitab. Dan sedihnya, kita tidak menyadari hal itu. Bahkan sebaliknya, bangga dan menganggapnya sebagai pemikiran Kristen. Memasuki tahun 2022, kita dituntut memiliki kesadaran sekaligus pertobatan supaya tidak terjebak dan berlama-lama di tempat yang salah seperti ini. Bagaimana kita membangun konsep yang utuh, memahami hal-hal yang perlu. Itu menjadi penting. Ini tentu suatu pergumulan yang tidak sederhana. Karena itulah kita perlu belajar menemukan satu kesejatian prinsip hidup Kristiani yang tepat. Bacalah Alkitab, dengarkan khotbah, observasi semuanya. Perhatikan baik-baik dan kembalilah kepada Alkitab sebagai tempat yang final. Pengkhotbah 1 ayat 9-11 mengatakan, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Pengkhotbah melihat ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, hidup hanya dalam perputaran lingkaran kesementaraan. Karena itulah, hanya bersama dengan Tuhan, hidup penuh dengan pengharapan, dan kita melakukan karya seperti yang dimaui oleh Tuhan. Kalau kita membicarakan sesuatu yang disebut baru, semisal karya baru, penemuan baru, tahun baru, dan sebagainya, hal itu sebenarnya tidak lebih dari simbol manusia di dalam kesementaraannya. Manusia yang dikurung oleh waktu sehingga merasa perubahan tahun 2021 ke 2022 disebut sebagai baru. Istilah baru hanya untuk menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang plus. Nah, karena itu, di dalam perputaran waktu sebenarnya tidak ada yang sejati. Segala sesuatu berjalan dan terus bergulir. Tidak ada sesuatu yang baru. Jika Alkitab mengatakan tidak ada yang baru, itu sangat betul. Karena toh hidup kita hanya pengulangan. Maka yang disebut baru itu sangat relatif. Dalam perputaran waktu, apa yang sekarang ada, dulu sudah ada. Termasuk bumi dan isinya. Perputaran matahari, perputaran bumi, bulan, bintang, dan sebagainya dari dulu sudah ada. Yang namanya pagi, siang, petang, malam juga sudah ada dari dulu. Jadi perputaran di dalam hidup tidak ada yang baru, karena semua dikurung di dalam suatu perjalanan waktu. Tetapi, sekali lagi, karena kita hidup di dalam kesementaraan, dikurung dalam penanggalan, maka kita menyebut pergantian waktu itu baru, karena keterbatasan kita. Dengan demikian, dalam kurungan-kurungan seperti itu, hal-hal yang kita sebut baru itu hanyalah suatu pemikiran yang sangat duniawi. Semangat dunialah yang kita tangkap. Padahal semangat kekristenan itu mesti melihat dengan hal yang berbeda. Jika kita berkutat hanya pada pengalaman baru, mobil baru, rumah baru, itu akan aneh dan lucu. Karena seakan-akan itulah hidup bagi kita. Itu hanya aksesoris, bukan hidup. Jika kita beranggapan demikian, kita sudah terjebak pada perangkap yang salah. Kalau yang kita bicarakan hanya aksesoris, mestinya kita malu. Padahal Tuhan selalu berbicara pada kita tentang hidup, bukan aksesoris. Tetapi begitulah semangat kebanyakan orang Kristen saat ini. Yang dipikirkan cuma aksesoris hidupnya, bukan hidupnya itu sendiri.
Sebagai orang Kristen, kita sudah terjebak pada pemikiran dunia ini. Tapi kita selalu berani menyebut diri sebagai orang Kristen yang beriman. Tapi pola pikir kita tidak karu-karuan. Kita berani mengatakan beda dengan produk dunia, padahal sama saja. Kalaupun ada bedanya, kita ke gereja, mereka ke nightclub. Tapi toh akhirnya yang keluar produk yang sama saja. Maka berhati-hatilah. Kalau mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang utuh, sehingga tampak berbeda dengan orang dunia yang membuat orang lain kagum. Dan memang itulah tugas kita, untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dalam hal waktu, ada istilah kronos dan kairos. Kronos hanya perputaran waktu semata, kronologis. Sedangkan kairos adalah waktu di mana Tuhan turut serta. Jadi, hari-hari kita hanya kronos jika tidak ada penyertaan Tuhan. Padahal yang paling penting dari hidup kita adalah kairos, yakni pengabdian pada Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan harus selalu baru dalam pengertian setiap hari kita mengalaminya. Karena apa? Karena pertemuan dengan Tuhan akan bisa memperbaharui hidup kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Siapa yang mengerjakan pembaharuan dalam diri kita, yaitu Roh Allah. Roh Kuduslah yang bisa memberi pembaharuan yang sejati. Tetapi justru itu tidak kita kejar. Kita hanya sekedar berkata bahwa Roh Kudus memperbaharui, tetapi dalam nuansa dan suasana kronos. Ibadah berulang-ulang kita kerjakan, namun dalam suasana kronos. Itulah kesalahan kita selaku orang Kristen yang berhitung secara kuantitatif dalam ibadah. Kita tidak memerhatikan secara kualitatif, yakni bagaimana sikap iman dan motivasi di dalam batin. Akhirnya kita munafik. Berbicara ibadah saat ini, khususnya di mana kita selama 2 tahun ini berkutit dengan pandemi COVID, yang akhirnya membawa orang-orang Kristen kepada ibadah online. Namun, janganlah menjadi orang Kristen yang terlena dengan budaya ibadah online. Orang Kristen harus berkumpul, bersekutu dengan sesama umat Allah, karena itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Masih banyak orang Kristen yang sudah makan di restoran secara fisik, ngopi secara fisik, olahraga sepeda bersama teman-temannya secara fisik, kerja fisik, ke mall fisik, ke pasar pun fisik, tapi belum mau ibadah secara fisik. Bagi saya, mereka bukan khawatir akan COVID, melainkan malas beribadah fisik. Jangan membuat kita orang Kristen di tahun baru karena malas beribadah fisik, malah menjalani paham doketisme. Karena itu, kembalilah kepada Alkitab dan firman Tuhan. Perhatikan dirimu, bergaullah dengan Tuhan secara jujur, supaya yang terjadi dalam hidupmu benar-benar kairos. Bukan soal tahun 2002, tahun baru, tetapi barulah karena pemahaman kita akan Tuhan terus bertumbuh. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan terus berkembang, membawa kita pada pemahaman yang lebih baik lagi. Maka dengan demikian, kita semakin bijak dalam menilai zaman dan menilai diri kita. Karena ada sesuatu yang baru dan selalu baru di dalam hidup kita. Dan satu hal yang pasti, pembaharuan hanya terjadi di dalam hidup bersama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dan dikuasai Tuhan, semakin bercahayalah hidupnya, makin indah pula lah masa depannya. Di dalam takut akan Tuhan, kita menemukan kesejatian hidup. Bukankah itu sesuatu yang baru? Karena itu, baru bukan tahunnya, tetapi baru itu sangat bergantung kepada mutu iman. Kairos. Adakah Tuhan hadir dalam hidup kita? Jika tidak, menangislah, karena kita tidak mendapatkan yang baru. Saya, Willy The Rooms dari The Sinners Channel, mengucapkan selamat tahun baru 2022. Masuk tahun 2022 dengan kairos bersama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia.
dunia keselamatan.